Dalam pergaulan sehari-hari, kita sering mendengar cerita dari rekan ataupun sahabat tentang diri mereka dan juga orang lain. Sadar atau tidak, sebenarnya cerita-cerita tersebut menjadi amanah buat kita. Karena dipandang sebagai amanah, itu menjadi rahasia yang harus kita jaga loh. Alasan mengapa kita harus jaga rahasia sesama manusia. An Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza haddatsa ar-rajulul haditsa thumma tawafata fahiya amanatu. Jika seseorang menceritakan suatu peristiwa kemudian ia berpaling, maka cerita itu menjadi amanah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah. Setiap cerita yang sampai kepada kita pada dasarnya semua adalah amanah. Tak hirau apakah itu benar ataupun salah, keduanya harus dirahasiakan, dalam artian tidak memberitahukan kepada orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Apalagi jika cerita itu menyangkut hal negatif. Jika cerita itu benar, berarti itu merupakan suatu aib. Tentu ia akan merasa malu manakala orang lain mengetahuinya. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk tidak menyebarluaskan aib saudara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun jika cerita itu tidak benar, berarti itu adalah sebuah kebohongan. Membicarakan tentangnya sama saja kita telah menyebarkan berita dusta. Dan ini adalah bentuk pengkhianatan yang paling besar. Karena kalaupun benar adanya, ia disebut berkhianat sebab ia menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Apalagi kalau tidak benar adanya. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaburat khianatan an tuhaddatsa akhaka haditsan huwa laka bihi musaddaqun wa anta lahu bihi kadhibun, yang artinya khianat terbesar adalah ketika engkau membicarakan saudaramu perkara yang bagimu itu menganggap dirimu jujur, padahal baginya dirimu adalah pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karenanya, untuk menghindari terbuka pintu-pintu dosa dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat lidah, lebih baik memilih diam daripada harus terjebak pada dusta. Dan inilah cara menjaga rahasia tersebut. Karena orang yang tidak bisa menjaga rahasianya, hakikatnya ia telah terhimpun 3 tanda kemunafikan dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Jika ia berbicara, maka ia berbohong. Jika ia berjanji, maka ia akan ingkar. Dan yang terakhir, jika ia dipercaya, maka ia khianat. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, kita harus saling menjaga rahasia sesama manusia. Apalagi seorang konselor yang harus bisa menjaga rahasia klien. Karena itu merupakan salah satu bagian terpenting dan termasuk ke dalam kode etik dalam bimbingan konseling Islam.